Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang kisah manusia jatuh dalam dosa untuk pertama kali. Kisahnya tentu kita mengenal dengan baik. Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden. Kemudian di Taman Eden itu ada banyak pohon buah-buahan, hanya tidak boleh memetik buah pengetahuan dan juga buah kehidupan. Tetapi kemudian Hawa memetik buah pengetahuan yang baik dan yang buruk itu, memberikannya kepada Hawa suaminya, dan mereka makan buah yang dilarang untuk mereka makan itu. Lalu manusia jatuh dalam dosa, diusir dari Taman Eden, dan kemudian dosa itu diturunkan menjadi dosa asal. Seringkali saya masih belum bisa memahami kisah itu. Apa sebetulnya dosa ini? Kenapa begitu besarnya sampai-sampai manusia diusir dari Taman Eden? Padahal menurut saya, sesuai yang diceritakan di kitab suci itu, kitab Kejadian, manusia itu memetik buah pohon pengetahuan. Dan itu yang dilarang, karena kemudian kalau memakan buah itu, mereka akan mengetahui yang baik dan yang buruk. Dan apa salahnya mengetahui yang baik dan yang buruk? Kenapa menjadi dosa besar? Menurut saya, memang itu menjadi dosa besar. Karena seperti yang dikatakan oleh si ular yang jahat itu. Engkau sekali-kali tidak akan mati memakan buah pengetahuan itu. Tapi engkau akan menjadi seperti Allah. Mengetahui yang baik dan yang buruk. Nah, itu dia. Itu dia dosa besarnya. Mengetahui yang baik dan yang buruk itu kemudian menjadi seperti Allah. Karena mengetahui yang baik dan yang buruk. Dan itu berarti bisa mengambil keputusan sendiri. Karena sudah tahu yang baik, sudah tahu yang buruk. Ya sudah, ngapain lagi? Ambil keputusan dan kemudian tidak membutuhkan Tuhan lagi. Itu dosa besarnya. Tetapi sebetulnya itu tidak tepat. Itu hanya kata-kata si ular yang jahat itu. Seperti itu, hanya itu perbandingannya jauh sekali. Hanya satu bagian mengetahui yang baik dan yang buruk. Itu pun baiknya ya sebagian, buruknya ya sebagian. Bukan kebaikan dalam arti sepenuhnya. Seperti Tuhan, jauh. Tapi si ular jahat itu pandai sekali memanipulasi. Sehingga manusia jatuh dalam dosa. Dan itu diteruskan sampai sekarang. Kita itu sudah tahu yang baik dan yang buruk, merasa, padahal tidak. Tapi itu yang kita lakukan. Kita ambil keputusan sendiri. Karena kita sudah merasa tahu apa yang baik, merasa tahu apa yang buruk, dan kemudian kita ambil sendiri keputusannya. Sampai sekarang, Tuhan tidak begitu dibutuhkan. Dibutuhkannya itu kalau kita sudah mentok, mengambil keputusan yang salah, mentok, ke kiri tidak bisa, ke kanan salah, ke depan salah, ke belakang salah, lalu baru mengatakan, Tuhan, mengapa engkau membiarkan aku mengalami ini semua? Nah, padahal kita sendiri yang ambil keputusan. Tuhannya dibutuhkan ketika kita sudah mentok. Padahal kita sebetulnya hanya mengetahui kebaikan itu kecil sekali kebaikannya, yaitu sesuai dengan pengalaman kita masing-masing. Pengalaman membuat kita mengerti apa yang baik, apa yang tidak baik. Tetapi itu sesuai dengan pengalaman saya, sesuai dengan pengertian saya. Orang lain punya pengalamannya sendiri, punya prosesnya sendiri. Dan kadang-kadang tidak sama, apa yang dianggap mereka baik tidak sama dengan yang saya anggap baik. Dan di situ seringkali salah paham. Dan memang benar, pengetahuan dan pengertian itu hanya sebagian saja. Bahkan di dalam diri kita, di dalam otak kita, ada 3 bagian, yaitu bagian korteks yang mengurusi atau berkaitan dengan pemikiran, logika, reasoning,
akal budi, pengetahuan, dan bahasa. Itu korteks. Karena itu bisa mengetahui dan bisa membahasakannya dengan sangat baik. Tetapi ada bagian yang berikutnya, yang kedua, yang berkaitan dengan perasaan. Nah, perasaan ini tidak berkaitan dengan bahasa. Karena itu kadang-kadang kita sulit sekali membahasakan perasaan kita. Misalnya, merasa kagum, takjub, memandang matahari terbenam yang sangat indah di atas laut yang berkilau. Melukiskan perasaan kita nggak bisa. Bahasa kita tidak bisa menggambarkan sepenuhnya. Iya, mewakili tapi tidak sepenuhnya. Karena perasaan kita tidak mempunyai bahasa dan tidak berkaitan dengan bahasa. Dan bagian yang berikutnya, limbics, itu lebih berkaitan dengan belief. Itu juga tidak berkaitan dengan bahasa. Karena itu kadang-kadang kita tidak bisa membahasakan, tetapi kita bisa tahu. Misalnya orang mengatakan sesuatu, menjelaskan bla 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 lengkap dengan data dan fakta. Dan hati kita tetap mengatakan oke, tetapi saya tidak percaya. Ada sesuatu yang tidak beres. Nah, hati kita bisa begitu. Karena itu hati-hati dengan bahasa kita sendiri. Hati-hati dengan akal budi kita sendiri. Kalau tidak dikaitkan dengan perasaan, apalagi tidak dikaitkan dengan belief, seringkali kita mengetahui yang baik, tetapi kemudian keliru, karena tidak lengkap. Karena itu orang yang paling bahaya adalah orang yang paling ngeyel, ngeles, apa saja bisa diles. Lah karena memang bahasa bisa, tetapi tidak tepat, tidak benar. Dan kasihan, dia tidak pernah menemukan kebenaran yang sejati. Karena hanya di korteks, di permukaan, di bahasa, di akal budi, di reasoning, di logika. Dan tidak menggerakkan orang untuk percaya. Maka rekoleksi itu tidak sama dengan pelajaran. Pelajaran itu berkaitan dengan bahasa, dengan logika, tidak menyentuh hati. Maka tidak disebut dengan rekoleksi. Rekoleksi lebih ke pengalaman, perasaan, encounter, trust, belief. Dan itu yang menggerakkan orang. Yang menggerakkan orang itu belief, bukan pengetahuan, reasoning. Reasoning itu bisa beradu argumen dan tetap tidak percaya. Maka kalau orang sudah tidak percaya dengan Tritunggal Maha Kudus, lalu mencoba untuk memahaminya supaya percaya, ya tidak bisa. Percaya dulu, baru kemudian mencoba membahasakan imannya itu tentang Tritunggal misalnya dengan bahasa yang bisa dipahami oleh akal budi. Tetapi belief dulu, bukan dibalik. Dengan penjelasan yang sungguh bagus kemudian percaya, enggak bisa. Percaya dulu, baru kemudian mencoba membahasakan yang kita percayai itu. Meskipun tidak lengkap, tetapi kurang lebihlah bisa dimengerti oleh akal budi kita. Tetapi tetap ada sisa misteri yang hanya bisa dipahami, dimengerti dengan iman, bukan dengan akal budi. Maka kita perlu melatih justru belief dan feeling. Karena disitulah yang bisa menggerakkan orang. Bukan argumentasi, bukan rasionalisasi. Itu tidak bisa membuat orang percaya. Saya bisa menjelaskan bla 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 dan orang mengatakan oke, masuk akal, tapi saya tidak percaya. Itu bisa. Tetapi orang yang sudah percaya kepada kita baru mau menjelaskan, enggak usah dijelaskan, saya percaya kok. Nah, itu dia. Maka kita harus berani hidup dalam kepenuhannya, artinya sepenuhnya. Reason, feeling, dan juga trust, hati. Karena itu, dalam pembicaraan encounter, perjumpaan dua pribadi, yang penting bukan argumentasi. Yang penting adalah heart to heart, dari hati ke hati. Berbicara sampai menyentuh pada perasaannya, bukan apa yang dia pikirkan. Dan itulah maksudnya dengan dosa asal. Mengetahui yang baik dan yang buruk, tapi sebagian. Dan persis itu yang membuat kita menjadi ngeles,
keras hati, tidak mau mengikuti apa gerakan hati kita, tidak mau menuruti apa yang sungguh-sungguh menjadi dorongan hati. Maka penting juga follow your heart. Jangan follow your mind saja. Nanti itu hanya akan ada argumentasi yang tidak ada akhirnya. Dan hanya ada perdebatan kusir yang sama-sama tidak puas. Karena setiap orang punya reasonnya masing-masing. Berdasarkan pengalamannya yang berbeda. Berdasarkan prosesnya yang juga berbeda. Yang dipahami seseorang menjadi berbeda dengan yang dipahami oleh orang lain. Tetapi hati bisa membuat kita mengerti. Meskipun akal budi kita tidak menangkap. Meskipun indera kita tidak bisa menangkap, memahami. Tapi hati kita bisa mengerti, bisa menerima. Dan relasi lebih banyak dikaitkan dengan hati, perasaan. Bukan hanya dengan akal budi, bukan dengan argumentasi. Dua orang yang bisa berbicara dari hati ke hati jauh lebih dekat daripada dua orang yang hanya bertukar informasi setiap hari. Maka mari kita lebih banyak menggarisbawahi encounter, melatih belief kita, melatih trust kita, melatih feeling kita dengan menerima diri apa adanya. Jangan hanya mengandalkan akal budi terus-menerus. Nanti kita hanya melanjutkan dosa asal, yaitu mengetahui yang baik dan yang buruk, tapi keliru, tapi salah. Yang ilahi, yang misteri tidak bisa dipahami oleh akal budi, tetapi bisa dimengerti dari hati yang terdalam. Kita perlu berbicara dari hati ke hati. Disitulah ada pengertian. Ada saling memahami, saling menerima. Di situ juga ada pengampunan. Karena pengampunan tidak masuk akal. Yang salah kok kita mengampuni, enggak bisa. Kita seringkali lalu menunggu, ya dia mengaku salah dulu, baru saya mengampuni. No, mengampuni itu memberikan pengampunan. Dia minta maaf atau tidak. Karena itu dari hati, bukan dari akal budi. Kalau hanya dari akal budi, yang ada hanyalah pertentangan. Yang ada adalah diskusi. Yang ada adalah ngeles tanpa akhir. Kita mohon rahmat Tuhan, terutama mohon rahmat iman. Fides quaerent intellectum. Iman yang mencoba menerangi pengetahuan kita. Bukan sebaliknya. Kita mengetahui banyak supaya percaya. Tidak. Percaya tidak mengenal bahasa. Tetapi percaya bisa memahami dan mengerti yang tidak bisa dipahami dan dijelaskan dengan kata-kata. Tuhan memberkati.